Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahman Akbar dari kelompok 11 akan membacakan materi yang pertama dari surat Hud ayat 46 yang artinya Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya yang tidak baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Yang kedua, asbabun nuzul mengabarkan perihal putra Nabi Nuh yang ikut tenggelam. Dia yang Maha Adil dan Maha Bijaksana berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya putramu dia bukanlah termasuk keluargamu dan dijanjikan akan diselamatkan karena dalam pengetahuanku dia tidak beriman, berlaku jahat, durhaka, bahkan mengingkarimu sendiri. Perbuatan ia dilakukan sungguh tidak baik." Yang C-nya penafsiran. A. Tafsir Jalalain yang sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan dan akan diselamatkan, atau dia bukan termasuk pemeluk agamamu. Sesungguhnya permintaanmu kepadaku yang memohon supaya dia diselamatkan. Menurut qiraat lain di bacaan a'mila, sedangkan lafal ghairu dibaca ghaira dan gamir kembali kepada anaknya Nabi Nuh, artinya sesungguhnya dia telah mengerjakan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku dapat dibaca tas'alana dan tas'alan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, yaitu memohon supaya anakmu diselamatkan. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang yang tidak berpengetahuan. Yang kedua, tafsir Ibnu Katsir ayatnya yang artinya Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan." Maksudnya, sesungguhnya yang aku janjikan kepadamu dengan keselamatan hanyalah orang-orang yang beriman dari keluargamu. Yang selanjutnya, D. Analisis pendidikan. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah menolak permohonan Nuh alaihissalam agar anaknya bisa lepas dari azab topan itu. Allah menerangkan bahwa yang enggan masuk kapal itu tidak termasuk keluarganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari topan karena anak itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Dia tidak mau turut masuk ke dalam kapal dan tidak mau menerima petunjuk yang benar, walaupun petunjuk itu datangnya dari ayahnya sendiri yang telah menjadi Rasul Allah. Ia tetap keras kepala dan membangkang bersama dengan orang-orang kafir lainnya yang termasuk ditenggelamkan di waktu topan itu. Allah tidak membeda-bedakan sesama manusia, melainkan dengan takwanya tanpa memandang warna kulit, bangsa, dan keturunan. Yang selanjutnya surat Taha ayat 132 yang artinya, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Yang asbabun nuzulnya adalah Nabi Muhammad SAW menerima tamu dan mau menjamunya. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Abi Rafi kepada seorang laki-laki Yahudi untuk meminjamkan sekantong terigu darinya dan akan dibayar nanti pada permulaan bulan Rajab. Maka orang Yahudi itu berkata, "Tidak kecuali apabila ia memakai jaminan." Lalu Abi Rafi datang kepada Nabi Muhammad dan melaporkan kepadanya pada apa yang telah dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang
yang dipercaya di langit dan dipercaya pula di muka bumi ini. Yang selanjutnya C. Penafsiran. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu teguh dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta kepadamu, tidak membebankan kepadamu untuk dirimu dan tidak pula untuk orang lain. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu, yakni pahala surga hanyalah bagi ketakwaan bagi orang yang bertakwa. Yang D-nya analisis pendidikan. Aspek-aspek pendidikan keluarga, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan orang tua dalam kaitannya terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan ibadah, diantaranya sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua, pokok-pokok agama Islam dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, pendidikan akhlakul karimah. Yang keempat, pendidikan akidah Islamiyah. Yang selanjutnya surat An-Na'am ayat 57 yang artinya maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Asbabun nuzulnya, maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta para pengikut dari siksa yang akan menimpa kecuali istrinya. Kami telah menentukan dan mentakdirkan akibat kedurhakannya, bahkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, yakni berada dalam azab dan binasa bersama orang-orang kafir. Intinya penafsiran, maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia telah memastikan termasuk orang-orang yang tertinggal tetap terkena azab karena kaum Lut tetap ingkar dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Maka Allah membinasakan mereka dan menyelamatkan Lut dan orang-orang yang beserta kecuali istrinya. Istrinya termasuk orang-orang yang ingkar sehingga ia tinggal bersama-sama kaumnya yang ingkar. Dia pun ikut tertimpa malapetaka yang dahsyat. Yang D-nya analisis pendidikan, yakni termasuk orang yang membinasakan bersama kaumnya karena istri Lut yang mendukung perbuatan mereka dan menyetujui perbuatan mereka yang buruk itu. Istri Nabi Lut lah yang memberitahukan kepada mereka tentang kedatangan tamu-tamu Lut itu dengan tujuan agar mereka mengerjainya. Maka makna yang dimaksud bukan berarti bahwa istri Nabi Lut mengerjakan perbuatan keji sebagai penghormatan terhadap Nabi Lut alaihissalam, bukan terhadap istrinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.